Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wargi, pada siang ini saya ada di Kebun Nanas, daerah Palasari, tepatnya di Kampung Singulik, Gunung Gonggang ya. Nah, saya ada di area Kebun Nanas, di mana pemiliknya ini adalah Purnawirawan Polri. Beliau ini adalah tokoh di sini dan saya sangat respect kepada beliau, sangat menghormati beliau karena banyak yang perlu saya panutani. Jadi beliau ini saya sangat hormat dan respect kepada beliau karena beliau adalah panutan saya. Saya sudah menganggapnya sebagai orang tua, sebagai kakak, sebagai sahabat. Kenapa saya sangat respect? Karena beliau ini subhanallah, dari masa ketika beliau berdinas sampai sekarang tetap sederhana, tetap rendah hati, dan alhamdulillah sampai saat ini pun bergaul itu tidak dengan orang atas saja. Jadi sampai dengan kasta terendah pun seperti saya dengan ecek-ecek pun alhamdulillah beliau masih mau bergaul dengan anak muda, dengan orang tua, dengan tokoh agama dan sebagainya. Jadi beliau ada di mana-mana. Itu yang saya bikin salut. Yang kedua yang saya bikin salut itu, yang ketiga itu adalah beliau ini sukses ketika atau mensukseskan anak-anaknya, putra putrinya, karena hampir semuanya Kang ya. Beliau ini putra putrinya di Polri juga ya, meneruskan jejak Akang kan gitu. Hanya satu mungkin si bungsu ya yang SPDN gitu. Alhamdulillah hebat. Ini yang perlu kita gali, ini yang perlu kita ajak ngobrol. Namun sebelum itu kita seduh dulu kopinya biar mantap ngobrolnya, biar mantap nanya-nanya sama Akang ini. Jadi namanya Pak Sahroni, saya biasa panggil Akang gitu ya. Oke, kita lihat dulu sudah matang apa belum. Sudah, tinggal diseduh saja, nanti kita padamkan dulu ya. Alhamdulillah wargi, kopinya sudah terseduh. Sambil menunggu agak dingin kopi, kita ngobrol-ngobrol dulu dengan panutan saya ini, atau panggilnya apa tuh Kang ya? Abah Oni. Abah Oni saja gitu ya. Oke Bah, gini kan, Abah alhamdulillah putra putri Abah semuanya mengikuti jejak Abah, sukses. Bahkan menantu pun semua adalah anggota Polri. Anak yang bungsu pun itu keluar SPBDN dan sekarang alhamdulillah sudah bekerja, sudah menempati posisi yang cukup bagus. Nah ini gimana untuk berbagi kepada warga kiat-kiatnya supaya anak-anak kita pun ingin sukses seperti Akang, seperti Abah. Gimana Bah, sok? Alhamdulillah saja. Semenjak saya berdinas ditugaskan di kepolisian, khususnya di Polres Subang dari tahun 80 sampai pensiun tahun 2017. Alhamdulillah lulus tamat saya dengan selamat, tidak ada suatu apapun dari semenjak keluar dari pendidikan Tamtama dulu ya. Dulu Tamtama di Megamendung selama 6 bulan. Megamendung itu Sukabumi ya? Bogor Cipayung ke Cipanas itu ya. Nah di situ saya di Gembleng, kemudian ditugaskan di wilayah Polwil Purwakarta dulu. Belum di likuidasi ya. Dulu Bekasi juga termasuk Polwil Purwakarta. Jadi Akang itu bukan asli orang sini ya? Abah itu bukan. Jadi aslinya Abah itu dari Cibarusah Bogor, Bekasi Kabupaten. Ya, Bekasi Kabupaten. Alhamdulillah saya itu
ditakdirkan mungkin jadi anggota kepolisian. Nah, dari ya keluarga yang serba zaman itu serba kekurangan lah. Alhamdulillah mungkin ya saya ditakdirkan pada waktu itu tahun 79. Iya. Saya daftar dulu ke ini 77, tahun 77 tuh pernah daftar ke ini TNI Angkatan Udara, Angkatan Darat. Angkatan Darat, alhamdulillah. Ke Kodam Jaya ke sana ke Jakarta. Sampai Pantuhir itu. Alhamdulillah tidak lulus Pantuhir. Nah, ya selang berapa tahun ada teman atau saudara saya tiba-tiba lagi main itu ya, ada yang ngajak daftar ini daftar Polri. Dari kampung itu ada 3 orang yang daftar itu saat itu ya. Saat itu Tahun 77 berarti ya. Tahun 79 ya. 79. Bahkan yang ngajaknya malah nggak lulus. Alhamdulillah ya itu yang diajak lulus, yang ngajak mah tidak lulus ya. Alhamdulillah itu ya. Karena memang nasib orang Kang ya. Nasib orang iya. Nah itu ada berkahnya, ada hikmahnya gitulah. Ya mungkin perantara dari orang mungkin ya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu. Alhamdulillah. Ya, kemudian setelah lulus dari pendidikan Tamtama di Megamendung tahun 1980 itu saya ditugaskan di wilayah Purwakarta. Khususnya dibagi-bagi ke Subang. Ada yang ke Polres Subang, ke Polres Bekasi, ke Kerawang dan Purwakarta. Dibagi 4 itu asa angkatan tuh. Akan masuk ke Subang atau Purwakarta? Ke Subang. Iya. Subangnya di mana Kang pertama tugas? Subang di Polres di Sabara. Alhamdulillah. Kemudian ditugaskan dari Polres Subang itu ke Pantura. Pemanukan. Polsek Pemanukan selama 3 tahun lah. Terus pindah lagi dimutasikan ke Polsek Subang kota. Oh ya kota ya. Subang kota meliputi ya mungkin Cibogo, Jambe. Pada waktu itu tugas di Cibogo itu di pos-pos yang paling berkesan gitu. Oh gitu. Jalannya belum ada aspal, itu masih tanah merah. Kan ada kesan menarik nggak sebelum kita ke depan ngobrol gitu waktu dia berdinas kan gitu ya. Iya. Ada yang menarik atau yang lucu begitu kan. Banyak yang berkesan. Ya. Ya. Suka dukanya mungkin ya dukanya waktu di Cibogo lantaran prihatin lah belum ada aspal ke sana, jalan tanah merah. Sampai nyebrang juga lewat Cilamatan belum ada jembatan. Allah. Iya, kebun kakao itu. Alhamdulillah tapi ya kita diberi kesehatan dan keselamatan. Dan hebatnya Kang ini tetap bugar ya Kang ya, tetap bugar, tetap segar gitu kan. Nanti kita tanya kuncinya apa, resepnya apa gitu ya, sebelum setelah akan bercerita. Ya. Lanjut lagi Kang, cerita Kang tentang tip atau apa ya namanya cara lah, metode gitu. Tadi mendidik anak sampai pada sukses kan. Apa yang akan lakukan kan saat itu akan dinas yang namanya Polri itu 24 jam nyari sebegitu Kang ya. Karena kapanpun ada panggilan dari kesatuan mungkin akan harus berangkat, jadi akan pasti banyak meninggalkan putra-putri akan saat itu. Nah kiat apa yang akan lakukan gitu, selain kalau berdoa insya Allah lah. Sampai sekarang pun akan mah ibadahnya sangat mantap kan gitu ya. Nah apa Kang tuh kiat-kiatnya? Ya kiat-kiatnya waktu itu memang saya itu tinggalnya di asrama atau asrama ya, rumah dinas di Jalan Utisa Sukamenak itu. Ya itu kita ajak anak-anak itu, kalau di sana kan ada mushola, ada guru ngaji, PI itu namanya dari Harmanis itu biasa. Nah, itu kadang-kadang ya kalau dia nggak seperti itu ya kita panggil guru ngaji itu ngaji di rumah. Walaupun saya nggak ada ya tetap waktu dinas ya tetap pendidikan agama jalan gitu ya. Dan lagi kalau saya kesempatan
ada kesempatan setiap malam Jumat kita baca Yasin, tawasul di rumah, kasih air, anak-anak suruh minum. Itu kiat-kiatnya ya. Jadi supaya anak tetap soleh dan alhamdulillah memiliki sukses gitu ya, kesuksesan. Terus mungkin akan menanamkan kepada anak harus disiplin, harus begini. Kira-kira nasihat apa yang diberikan ke anak? Ya disiplin tetap itu, walaupun anak laki-laki maupun perempuan sama saya. Jadi kalau main gitu lewat dari setelah Isya kita gimana ini panggil pulang, bisa keluyuran kemana-mana. Diam di rumah gitu ya. Iya. Alhamdulillah. Apalagi anak yang itu yang satu itu yang jadi polwan ya. Dulu sering main itu, padahal kan bahkan banyak yang nggak kenal gitu. Karena lingkungannya itu ya. Iya. Terus apa akan mengarahkan kepada putra-putri akan kamu harus jadi anggota Polri gitu, atau membebaskan karena memang itu adalah pilihan mereka gitu. Orang tua itu hanya mengarahkan, tergantung kemauan dia mau kemana, kita dukung. Sip kan. Jadi kita mah hanya mendukung kemauan anak-anak. Tapi karena mungkin putra-putri akan diam di asrama, ruang lingkupnya setiap hari lihat kegiatan anggota Polri barangkali ya. Jadi termotivasi untuk menjadi anggota Polri. Alhamdulillah. Jadi yang pertama Putri Akang Polwan ya. Yang pertama mah kuliah di ini di Unpas. Tapi mendapatkan suami alhamdulillah anggota Polri. Yang kedua Polwan. Sekarang dinas di Purwakarta. Ya. Jabatannya apa? Jabatan sekarang di staf ini Sunda. Alhamdulillah. Begitu wargi. Jadi benar-benar Abah Oni ini subhanallah lah. Cara mendidik anaknya sampai anaknya sekarang pada sukses. Beliau pun tetap sederhana wargi. Itu yang saya salut, tetap sederhana, ramah kepada siapapun, bergaul dengan siapapun. Dan yang lucunya lagi kalau ngobrol dengan Bah Oni ini ada saja celetukan yang bikin kita ketawa gitu, kayak plesetan singkatan atau apa ya kata ya. Ada saja gitu, apa senior gitu kan ya, apa senior kan, senior itu senang istri orang. Saya paling nggak suka disebut senior. Jangan ya, jangan karena senang istri orang gitu. Nggak boleh. Itu ada aja plesetannya itu. Terus apalagi lah kan gitu. Jadi saya senang bergaul dengan beliau kan gitu ketika dan subhanallah beliau juga sekarang tetap masih aktif di berbagai macam organisasi. Sekarang di Paguyuban ya Kang ya. Paguyuban Sundawani gitu. Alhamdulillah menempati posisi sebagai sekbid hukum ya Kang, hukum dan HAM. Jadi sangat pas lah dengan jabatan beliau yang mantan purnawirawan Polri. Nah sekarang kiat-kiat mendidik anak sudah ya kan. Nah sekarang jabatan terakhir akan apa dan penghargaan apa saja yang didapat oleh Akang? Nah selama dinas itu kita tempuh ya sesuai dengan ketentuan, disiplin, tidak melalaikan tugas sehingga saya dapat penghargaan. Alhamdulillah. Penghargaan Setia Lencana 8 tahun. Kemudian yang kedua Setia Lencana 16 tahun. Ya. Kemudian yang ini 24 tahun juga Setia Lencana. Dapat juga. Ya, yang terakhir Setia Lencana Bayangkara Nararya. Dari ini Bayangkara Nararya itu dari Presiden ya, Alhamdulillah. Presiden SBY saat itu ya. Nah, ya. Kemudian sampai dengan saat ini dari awal sampai akhir pensiun saya ditugaskan di bidang ini Kamtibmas. Jadi terutama Babin Kamtibmas. Jabatan terakhir di Polsek Jalan Sagak sampai pensiun ini Panit Bimas. Ya, kemudian sebelum pensiun alhamdulillah karena saya dapat penghargaan Bintang Bayangkara Nararya dari
presiden itu, sehingga diusulkan untuk menjadi perwira. Alhamdulillah. Perwira jadi penghargaan itu. Subhanallah. Wargi prestasi di pekerjaan alhamdulillah sangat bagus. Sukses di keluarga juga, membimbing keluarga, mengarahkan keluarga. Nah sekarang kan masa purna nih kan. Nah, selain bertani, apa yang akan masih punya keinginan atau sebuah harapan barangkali? Ya alhamdulillah ya, bertani berlanjut untuk menjaga kebugaran. Iya. Selain olahraga, senam juga ya, kurang lebih 30 menit sampai 50 menit mungkin. Iya. Senam ringan lah di rumah, karena faktor U itu ya. Iya. Ya kita olahraga sebelum berangkat ke kebun. Kegiatan itu protap saya sekarang. Iya. Satu, pagi-pagi sarapan. Sarapan pagi. Udah mandi sholat subuh tuh. Hmm. Sholat subuh ya, baca Al-Quran sebentar. Nah kemudian itu rutin itu. Sholat subuh, wirid yang diamalkan oleh Imam Al-Ghazali. Itu setiap hari pada subuh 1000. Kalau hari Minggu ya, dan hari ini tiap hari ganti-ganti. Kalau hari Jumat ya Allah ya 1000. Itu rutin itu. Alhamdulillah, itu mungkin salah satu kiat Ya. akan tetap bugar ya. Ya, subhanallah 1000 itu subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Terus setelah zikir langsung ke kebun atau gimana? Ke rumah dulu. Ke rumah itu di masjid. Oh, itu wirid di masjid. Masjid, pulang ngaji terus bentar. Kemudian udah ngaji ya, belum itu mandi, biasa rutin itu mandi subuh mah saya, walaupun pastilah. Airnya dingin juga. Iya, terutama minum sebelum mandi itu minum air hangat dulu, air putih supaya untuk ini jaga kebugaran, dan langsung jangan sampai langsung pakai air dingin begitu. Intinya minumnya selalu air putih. Nah, hangat. Karena kamu ngopi sudah berhenti ya. Udah enggak berhenti. Terus apalagi ngerokok sudah nggak berhenti. Susu masih? Susu mah paling susu cap ini. Sebenarnya. Cap hutan. Nah ini wargi selalu ada aja celutukan yang bikin ger gitu. Saya senangnya berteman, bersahabat terus dengan beliau ini adalah itu salah satunya. Jadi ngobrol tidak serius terus gitu. Kadang-kadang ada celutukan dan hebatnya lagi wargi, keluarga atau putra putri si Abah ini itu kompak. Keluarga Baul itu kompak. Jadi apalagi kalau hari Lebaran ya. Kalau hari-hari biasa pun ada sebuah pertemuan dengan putra putrinya, ngumpul bareng dengan cucu ya. Itu yang saya salut. Jadi tetap rukun, tetap asik gitu. Padahal kan kalau dilihat ya mereka banyak banyak kegiatan, banyak dan bukan hanya itu saja. Iya gimana? Ini ada grup keluarga Api Jaya. Setiap 3 bulan sekali itu silaturahmi, ngumpul. Jadi keluarga Aki Jaya itu keluarga karuhun akang gitu ya. Ini mertua nah, yang ada di sini. Yang dari Bandung, Kerawang, ngumpul di sini. Purwakarta, Subang, ngumpul tiap 3 bulan sekali, sekalian arisan keluarga. Alhamdulillah. Nah, jadi banyak hal yang kita ambil dari Abah Oni ini. Saya panggilnya Akang. Kalau lingkungan ini walaupun sudah kumisnya agak putih, tetap Om kalau lingkungan sini ya. Iya. Tetap Om karena sudah mungkin biasa dari dulu gitu. Itu Wargi, jadi saya banyak belajar dari beliau. Alhamdulillah hari ini bisa ngobrol di kebunnya, di saungnya, tempat beliau niis beristirahat atau bertafakur. Kadang-kadang beliau juga katanya berzikir di sini, tadi tidak diungkapkan. Nah, ini tempat beliau bersemedi, bertafakur, refreshing, bertadabur alam. Nah, alhamdulillah. Jadi begitulah Wargi,
obrolan hari ini sangat spesial banget, sangat spesial sekali. Sekali lagi kita minum dulu kopinya. Seperti biasa, kopinya tidak terkontaminasi dengan polusi kota ya, dan wangi parfum yang nakal dan binal gitu Kang. Alhamdulillah. Kopi mania mantap. Mantap. Nah, ini ganas hasil kebunnya, nanti lihatlah oleh rekan-rekan. Terima kasih wargi, tetap pantau di Pinanyung Channel 2. Akang juga tetap sehat, Amin. panjang umur, Amin. putra putrinya juga semakin sukses dalam berkarir. Akang juga tetap bahagia bersama keluarga. Amin. Saya respect, saya sangat menghargai Akang. Mudah-mudahan tadi Akang tetap walaupun sudah purna Kang ya, tetap ada di masyarakat dan untuk masyarakat. Semangat. Wargi juga tetap sehat, tetap semangat. Salam buat semua wargi di sana. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.